Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar Hasbi, NPM 223510671. Sini saya akan mempresentasikan materi environment setup dan workflow. Selama get started with React Native. React Native memungkinkan pengembang yang sudah familiar dengan React untuk membuat aplikasi natif. Selain itu, pengembang natif dapat memanfaatkan React Native untuk mencapai kesetaraan antar platform natif dengan menulis fitur umum sekali saja. Framework dalam React Native dari penggunaan framework. Meskipun Anda dapat menggunakan React Native tanpa framework, disarankan untuk menggunakan framework seperti Expo. Ini karena framework menyediakan semua API yang diperlukan untuk membangun aplikasi siap produksi. Keuntungan menggunakan framework. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat menghemat waktu dengan tidak perlu menulis solusi dari awal untuk fitur inti seperti navigasi dan akses ke API native. Framework juga menawarkan pustaka standar modul native yang mempermudah pengembangan pada memulai proyek baru dengan Expo. Dukungan platform. Expo adalah framework React Native yang siap produksi, menawarkan alat pengembang yang mempermudah proses pengembangan, termasuk routing berbasis file dan pustaka modul native standar. Membuat proyek baru. Untuk membuat proyek baru dengan Expo, Anda dapat menjalankan perintah berikut di terminal: npx create expo add letters. Setelah proyek dibuat, Anda disarankan untuk merujuk pada panduan mulai menggunakan Expo untuk melanjutkan pengembangan aplikasi. Kesimpulannya, pengaturan lingkungan yang tepat sangat penting untuk pengembangan aplikasi React Native. Menggunakan framework seperti Expo tidak hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga memastikan bahwa Anda memiliki akses ke fitur terbaru dan dukungan dari komunitas aktif. Pada setup your environment. Untuk memulai pengaturan di lingkungan React Native, langkah pertama adalah memilih antara dua metode, Expo CLI dan React Native CLI. Expo CLI merupakan pilihan yang lebih sederhana dan cocok untuk pemula karena memungkinkan pengembangan aplikasi tanpa perlu konfigurasi tambahan untuk fitur perangkat keras. Di sisi lain, React Native CLI lebih tepat bagi pengembang yang memerlukan akses penuh ke fitur asli perangkat seperti kamera atau GPS. Setelah memilih metode yang diinginkan, pastikan Anda menginstal Node.js sebagai runtime JavaScript. Jika Anda menggunakan Mac OS, disarankan juga untuk menginstal Watchman untuk memantau perubahan file yang dapat dilakukan melalui Homebrew. Selanjutnya, jika Anda ingin mengembangkan aplikasi untuk Android, Anda perlu mengatur Android Studio. Pastikan untuk mengunduh Android SDK dan mengkonfigurasi variabel dengan lingkungan seperti Android Home. Anda juga dapat membuat Android Virtual Device (AVD) melalui AVD Manager di Android Studio untuk menguji aplikasi di emulator. Jika Anda ingin mengembangkan untuk iOS hanya untuk pengguna Mac OS, install Xcode dan membuat simulator iOS melalui Xcode Preference. Setelah lingkungan siap, Anda dapat menginstal Expo CLI atau React Native CLI. Untuk menginstal Expo CLI, jalankan perintah npm install -g expo -cli. Lalu inisialisasi proyek dengan expo init nama proyek yang mau dibuat. Jika menggunakan React Native CLI, jalankan npx create -native init nama proyek. Untuk menyalakan aplikasi, jika menggunakan Expo, cukup jalankan npx expo start dan buka aplikasi di Expo Go atau emulator. Jika menggunakan React Native CLI, gunakan perintah npx react native run Android untuk Android atau npx react native run iOS untuk iOS. Setelah mengikuti semua langkah tersebut, Anda sudah siap untuk memulai mengembangkan aplikasi menggunakan React Native. Integration with existing apps untuk aplikasi iOS. Langkah pertama adalah membuka proyek di Xcode. Anda perlu mengkonfigurasi proyek yang ada dengan menambahkan port React Native ke dalam port file yang digunakan untuk mengelola proyek dependensi. Setelah itu, jalankan perintah port install di terminal untuk menginstal port tersebut. Selanjutnya, beberapa konfigurasi tambahan diperlukan dalam app delegate, seperti mengimpor modul React dan mengatur pengaturan yang diperlukan agar React Native dapat berfungsi dengan baik. Ini termasuk inisialisasi React Native dan pengelolaan tampilan dari komponen React. Di sisi Android, proses integrasi juga mudah dilakukan meskipun sedikit berbeda.
Anda harus membuka file proyek, Gradle, dan menambahkan dependensi yang diperlukan untuk React Native. Pastikan untuk menyertakan React Native dalam setting Gradle dan build Gradle. Setelah menambahkan semua dependensi, Anda perlu mengedit main activity dan main application untuk memuat komponen React Native yang diinginkan, sehingga aplikasi Anda dapat mengakses fitur-fitur yang disediakan oleh React Native. Setelah semua konfigurasi selesai, Anda dapat membangun dan menjalankan aplikasi untuk melihat fitur React Native yang telah terintegrasi. Proses ini tidak hanya memungkinkan pengembang menggunakan komponen React Native, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan responsif tanpa membagikan fungsionalitas aplikasi yang sudah ada. Pendekatan ini memberikan gambaran bagi pengembang untuk beralih secara bertahap ke React Native sambil tetap menjaga basis kode asli, menjadikannya pilihan menarik bagi tim yang ingin meningkatkan aplikasi mereka tanpa harus memulai dari nol. Integrasi ini memungkinkan pengembang memanfaatkan ekosistem yang kaya dari React Native sambil tetap menjaga stabilitas dan kecerahan. Lanjut, ada integration with an Android fragment. Integrasi React Native ke dalam aplikasi Android menggunakan fragment memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kemampuan React Native sambil mempertahankan elemen UI Android tradisional. Proses ini melibatkan pengaturan frame layout dalam aktivitas default hardware back handle antarmuka. Selanjutnya, build for TV device. Dokumentasi React Native tentang membangun untuk TV, menyediakan panduan untuk membuat aplikasi yang dioptimalkan untuk layar besar dan kendali jarak jauh TV. Di dalam dokumen ini menggunakan pentingnya merancang antarmuka pengguna yang dapat dinavigasi dengan kendali jarak jauh, bukan layar sentuh, dan menyarankan pengguna komponen khusus yang meningkatkan kegunaan pada platform TV. Selain itu, dokumen ini menyoroti pertimbangan utama seperti manajemen fokus, memanfaatkan API khusus TV, dan pengujian pada perangkat TV yang sebenarnya untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Misalnya ada out of three platform. Di out of three platform membahas cara memperluas React Native untuk mendukung platform yang tidak secara resmi disertakan dalam intinya. Dokumen ini menyediakan kerangka kerja untuk membuat platform custom dengan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan, seperti mengelola dependensi proyek, mengimplementasikan kode khusus platform, dan mengintegrasikan komponen React Native. Dokumen ini mendorong pengembang untuk berbagi implementasi mereka dengan komunitas, yang mendorong kolaborasi dan inovasi dalam ekosistem React Native. Selanjutnya ada running on device. Running on device menyediakan petunjuk penting untuk menguji dan mendebug aplikasi secara langsung pada perangkat fisik, bukan hanya pada simulator atau emulator. Proses ini melibatkan penyambungan perangkat Anda ke mesin pengembangan, mengaktifkan opsi pengembang dan memasang dependensi yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan lingkungan pengembang. Dokumentasi ini juga mencakup pemecahan masalah umum yang mungkin timbul selama penyiapan ini untuk memastikan pengalaman pengembangan yang lebih lancar. Terus selanjutnya ada fast refresh. Fast refresh di React Native memungkinkan pengembang untuk melihat pembaruan secara real time pada aplikasi mereka tanpa kehilangan status aplikasi selama pengembangan. Fungsionalitas ini meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan iterasi cepat pada perubahan kode, khususnya berguna untuk memodifikasi komponen UI. Fast refresh dirancang untuk menangani pembaruan secara cerdas, memastikan bahwa hanya komponen yang dimodifikasi yang direfresh, sambil mempertahankan status aplikasi saat ini. Hal ini menghasilkan alur kerja pengembangan yang lebih lancar dan meminimalkan waktu henti yang biasanya terkait dengan pemuatan ulang aplikasi. Selanjutnya ada Metro. Metro menjelaskan bahwa Metro adalah bundler JavaScript yang dirancang khusus untuk aplikasi React Native. Ini menyederhanakan proses pembuatan dan penggabungan kode JavaScript yang memungkinkan alur kerja pengembangan yang efisien. Metro mendukung fitur-fitur seperti hot reloading dan transformasi yang memastikan bahwa pengembang dapat melihat perubahan secara real time tanpa harus memulai ulang aplikasi mereka. Ini juga menawarkan pengoptimalan untuk kinerja yang menjadikannya alat penting dalam ekosistem React Native. Selanjutnya ada using libraries. Using libraries menyoroti pentingnya penggunaan pustaka library atau pustaka ketiga untuk memperluas fungsionalitas aplikasi React Native, memberikan panduan tentang cara menemukan, memasang, dan menggunakan
pustaka atau library ini, serta praktik terbaik untuk mengintegrasikannya ke dalam proyek. Dokumentasi ini juga menekankan perlunya menilai kualitas dan pemeliharaan pustaka sebelum diadopsi, memastikan bahwa pustaka tersebut selaras dengan persyaratan dan tujuan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada using a TypeScript. TypeScript menguraikan cara mengintegrasikan TypeScript ke dalam aplikasi React Native untuk meningkatkan kualitas kode dan pengalaman pengembang developer. Dokumen ini menjelaskan manfaat penggunaan TypeScript seperti pemeriksaan tipe statis dan dukungan perkakas yang disempurnakan, yang membantu mendeteksi kesalahan lebih awal dan menyediakan perlengkapan otomatis kode yang lebih baik. Dokumentasi ini juga mencakup petunjuk penyiapan kiat, konfigurasi, dan contoh penggunaan TypeScript dengan komponen React Native. Ada upgrading to a new version. Upgrading menyediakan panduan lengkap tentang cara memperbarui aplikasi React Native Anda ke versi terbaru. Dokumen ini mencakup praktik terbaik untuk mengelola dependensi, memeriksa perubahan yang merusak, dan menggunakan alat React Native Upgrade Helper untuk menyederhanakan proses. Dan itu, dokumen ini menekankan pentingnya menguji aplikasi Anda secara menyeluruh setelah pemutakhiran untuk memastikan kompatibilitas dan fungsionalitas. Terima kasih.